Hello guys, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kali ini gue bakalan ngebahas tentang perbedaan antara nongkrong zaman sekarang dengan nongkrong zaman dulu. Apa sih perbedaannya? Menurut sudut pandang gue pribadi, perbedaannya itu jauh banget gitu. Kalau dulu kita kumpul terus rame-rame dalam satu tempat, itu diskusi, ngobrol, banyak suatu hal yang dibahas. Walaupun ya terkadang ya suka ngegibahin orang, ngomongin cewek, ngomongin ya hal-hal sepele lah. Zaman dulu tuh ya walaupun obrolannya kayak gitu, tapi seru aja gitu dibandingkan dengan zaman sekarang gitu. Ada di satu tempat yang sama tapi jiwanya di alam yang berbeda. Maksud gue gimana? Pada sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Ya entah itu dia main game, entah itu dia nontonin video kesukaan dia, entah itu dia dengerin musik. Jadi gak ada proses diskusi di dalamnya. Ya rata-rata anak muda zaman sekarang tuh ya hobinya kayak gitu, nongkrong tapi nggak ada isi yang dia bahas, nggak ada diskusi, nggak ada satu hal yang dia sharing dengan orang lain, dengan temannya sendiri. Tidak ada saling tukar menukar informasi walaupun hal sepele gitu. Kalau menurut gua penting banget komunikasi antara satu sama lain. Jangan sampai ya nongkrong bareng tapi saling apatis, punya dunianya masing-masing. Kalau kayak gitu mah menurut gue mendingan gue mah di rumah aja, ngapain gitu, ngapain nongkrong ya, ngabisin waktu aja. Kita udah capek gitu kerja seharian di kantor dengan masalah-masalah yang terjadi, dengan deadline yang numpuk, atau usaha sendiri dengan masalah, ya banyak masalah lah di dalamnya. Tapi ketika kita nongkrong kan itu mencari sebuah kebahagiaan, tapi ujung-ujungnya ya pada sibuk sendiri. Ya ngapain menurut gua nongkrong? Ya kalau misalnya nongkrongnya diskusi, bahas apa gitu, bahas tentang ilmu-ilmu baru yang satu sama lain saling dapetin, atau lu punya punya aktivitas baru gitu, udah pernah kesini lah kesitu lah, berbagi pengalaman dengan temen gitu. Itu lebih baik menurut gua daripada cuma sekedar diam-diaman sibuk sama HP-nya masing-masing. Ngapain nongkrong? Mending di rumah aja. Kalau sekarang sih mungkin, kalau dulu gitu ya, dulu emang kalau misalnya lagi di rumah tuh ngerasa sendiri, bosen, ya mau ngapain, mau belajar ya dulu males, mau santai-santai, mau tiduran, terus nggak ada sesuatu hal yang didengerin atau sesuatu hal yang dimainin. Minusnya dulu kayak gitu, ya bingung mau ngapain. Makanya dulu tuh cara kita melepaskan penat gitu di dalam otak kita, ya cara kita ya udah main aja gitu, main ke rumah temen, atau kita main bola di lapangan, atau ya macem-macem lah kegiatan yang kita lakuin gitu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang gue kuat-kuat aja berlama-lamaan di kamar, terus ya ngapain aja gitu, ya berlama-lamaan gitu di kamar, tidur,
Ya udah tidur sambil dengerin podcast, sambil main game. Ya banyak aktivitasnya karena memang kita selalu ditemani oleh sahabat terbaik kita di era sekarang, yaitu handphone. Ya banyak informasi baru gitu. Kelebihannya di zaman sekarang tuh banyak informasi baru yang kita nggak dapetin di zaman dulu. Dulu tuh kalau misalnya mau tahu sesuatu ya kita harus baca buku. Tapi kalau sekarang ketika kita pengen tahu gitu sesuatu hal yang baru, kita tinggal searching aja di Google atau cari-cari di YouTube tentang masalah apapun gitu. Informasi itu cepat kita dapetin, nggak kayak zaman dulu susah aksesnya. Nah itu kelebihannya. Ya dua sisi memang ada hal baik dan buruknya gitu, tapi nggak menutup kemungkinan ada sebuah tongkrongan, ada kalau lu nongkrong lu enak ada di situ. Kalau menurut gua gitu, menurut gua ketika lu nongkrong enaknya itu ngebahas sesuatu, ngobrol, saling tuker informasi hal apapun, entah itu lu curhat, entah itu lu berbagi pengalaman, ya nggak apa-apa, udah ungkapin aja semua keluh kesah lu. Siapa tahu ketika temen lu mendengarkan, temen lu punya solusi atas masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan lu. Jangan hanya dipendam sendiri, jangan hanya dinikmatin sendiri gitu masalahnya. Jangan, lu berbagi, sharing ke temen lu, siapa tahu kan nemu solusi. Ya bisa jadi kadang-kadang ada orang yang emang pengen didengerin, padahal dia tahu solusinya, udah tahu apa jawabannya, tapi dia pengen punya temen curhat, dia pengen ngungkapin semua keluh kesahnya ke orang lain. Ya ketika habis curhat gitu biasanya lega plong. Ya walaupun masalah belum kelar, tapi dia udah melepaskan segala kepenatan di dalam pikirannya itu. Kelebihan nongkrong kayak gitu tuh kayak gitu. Maksudnya kelebihan nongkrong, ngobrol, diskusi itu kayak gitu. Ya emang sesekali emang perlu kita main game, main game secara virtual atau nonton YouTube, denger lagu. Ya emang perlu, cuma tempatkan sesuai jadwalnya gitu, punya jadwal. Oh ketika gue main game ya udah main game misal 1 jam 2 jam, setelah itu nongkrongnya saling diskusi satu sama lain. Gue lebih seneng kayak gitu, makanya gue jarang nongkrong. Jarang nongkrong karena gitu, males, pada apatis, pada sibuk sama handphonenya sendiri, pada sibuk sama gamenya sendiri. Padahal nongkrong itu cara kita untuk diskusi loh, berbagi informasi, bukan cuma main game. Buat apa ngabisin waktu tapi nggak ada hasil gitu. Oke, ada orang yang main game tapi dia menghasilkan, ada kayak gitu. Tapi orang nongkrong perlu diskusi kali, nggak cuma main game doang. Gitu aja sih menurut gua perbedaan antara nongkrong zaman dulu dan nongkrong di zaman sekarang. Thank you yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih, doain gue semakin sering sharing kayak gini, dan doain juga semakin lancar pembahasan gue, karena ini adalah proses gue belajar untuk berani untuk
berbicara di depan kamera. Terima kasih. Bye.